Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 Pasar Modal akan mempresentasikan tentang analisis rekomendasi saham pada sektor industri teknologi. Untuk kelompok kami di sini beranggotakan yang pertama ada Raihanatullah Kolbi Sigan dengan NPM 2234040026. Kemudian ada Putri Muti Agustin dengan NPM 2234040029. Kemudian Akmal Ihsan Maulana dengan NPM 2234040030. Untuk selanjutnya langsung ke pembahasan yang akan dipaparkan oleh pemateri pertama. Padanya dipersilakan. Baik, langsung saja. Sektor industri teknologi adalah salah satu bidang yang mengalami pertumbuhan tercepat di dunia, khususnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan kemajuan teknologi yang cepat, industri ini mencakup berbagai subsektor seperti e-commerce, fintech, transportasi online, dan layanan digital lainnya. Di sini kami mengambil perbandingan antara saham Goto dan WIRG. Yang di mana Gotom merupakan grup ekosistem digital terbesar di Indonesia dengan misi untuk memberdayakan kemajuan dengan menawarkan infrastruktur dan solusi teknologi yang membantu setiap orang untuk mengakses dan berkembang dalam ekonomi digital. Ekosistem Goto terdiri dari transportasi sesuai permintaan e-commerce, pengiriman makanan dan bahan makanan, logistik dan pemenuhan kebutuhan, serta layanan keuangan melalui platform Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial. Selanjutnya untuk review perusahaan WIRG. WIRG atau Weir Group merupakan salah satu pemain terkemuka dalam teknik Immersive Augmented Reality atau HAR yang terintegrasi dengan virtual reality atau VR dan Artificial Intelligence atau AI di Asia Tenggara. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Weir Group WIR Group memiliki visi untuk menyediakan solusi smart society dan dunia O2O atau online to offline metaverse yang dapat dinikmati semua orang, a livable world of O2O, online to offline metaverse for everyone dalam memenuhi era Web 3.0. Baik, untuk selanjutnya ada analisis fundamental perusahaan Goto. Untuk current ratio di sini eh, untuk hasil perhitungan dari kelompok kami yaitu 2,62, kemudian ada quick ratio 2,61, kemudian fixed asset turnover sebesar 14,23, kemudian gross profit margin sebesar 65,54%, kemudian ada return of asset sebesar 167,33%, kemudian ada debt to asset ratio sebesar 33,97%. Kemudian yang terakhir ada earning per share yaitu minus 75,26. Untuk interpretasi dari hasil angka-angka yang tadi, yang pertama ada aset rasio lancar di atas. Satu menunjukkan bahwa perusahaan Goto memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian quick ratio yang tinggi menandakan bahwa perusahaan Goto memiliki likuiditas yang kuat tanpa tergantung pada persediaan. Kemudian yang ketiga, rasio ini menunjukkan bahwa setiap satuan aset satuan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan Goto mampu menghasilkan 14,23 satuan penjualan yang mencerminkan penggunaan aset tetap yang efisien. Untuk selanjutnya, Goto memiliki margin laba kotor yang tinggi, menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengendalikan biaya pokok penjualan. Selanjutnya, rasio negatif ini menunjukkan kerugian besar yang dialami Goto di tahun 2023 yang mengurangi kemampuan aset untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, rasio ini menunjukkan bahwa 33,97% dari total aset Goto
didanai oleh hutang yang menandakan tingkat solvabilitas yang baik. Selanjutnya, EPS yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian per saham. eh Analisis fundamental WIRG. Yang pertama ada current ratio sebesar 1,76, kemudian receivable turnover sebesar 6,26, kemudian ada earning per share sebesar Rp 5,78 rupiah, kemudian debt to equity ratio sebesar 0,58, kemudian return on asset sebesar 6,08%, kemudian ada net profit margin sebesar 2,75%. Selanjutnya ada inventory turnover sebesar 835,34. Interpretasi dari hasil perhitungan tersebut adalah yang pertama, current ratio sebesar 1,76 menunjukkan bahwa PT Wira Asia memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Selanjutnya, rasio ini menunjukkan perusahaan mampu menagih piutangnya sekitar 6 kali dalam setahun yang mencerminkan efisiensi dalam manajemen piutang. Selanjutnya, perusahaan memiliki perputaran persediaan yang sangat cepat yang menunjukkan bahwa barang tidak bertahan lama di gudang. Margin laba bersih sebesar 2,75% menunjukkan bahwa setiap rupiah penjualan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 2,75%. ROA menunjukkan efisiensi aset dalam menghasilkan laba. Angka 6,08% mengidentifikasikan bahwa setiap 100 rupiah aset menghasilkan laba bersih sebesar 6,08. DR sebesar 0,58 menandakan bahwa perusahaan memiliki hutang sebesar 58% dari total ekuitasnya yang menunjukkan struktur permodalan yang cukup sehat. Selanjutnya, EPS sebesar Rp 5,78 menunjukkan laba bersih yang diperoleh setiap lembar saham. Semakin tinggi EPS, semakin besar potensi keuntungan bagi pemegang saham. Dan untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, ini grafik kinerja dari saham Goto. Selanjutnya ada analisis kinerja teknikal untuk saham Goto. Yang pertama dalam pergerakan harga saham, yaitu fluktuasi harga di awal tahun 2023, saham Goto bergerak di rentang 50 sampai 100 rupiah. Namun, terjadi lonjakan signifikan hingga Oktober 2023 mencapai 561 rupiah sebelum kembali stagnan di sekitar 50 rupiah per lembar. Selanjutnya, indikator teknikal, yaitu moving average. Indikator moving average 5, moving average 10, dan moving average 20 memberikan sinyal strong sell untuk saham Goto, mencerminkan tren penurunan yang dominan sepanjang tahun. Selanjutnya, volume perdagangan. Pada Minggu 4 sampai 8 Desember 2023, volume perdagangan Goto mencapai nilai transaksi 7,1 triliun rupiah, menunjukkan minat yang tinggi. Namun, terdapat tekanan dari aksi jual bersih oleh investor asing sebesar 220,9 miliar rupiah, menandakan keraguan investor asing terhadap saham ini. Selanjutnya, prospek dan rekomendasi, yaitu kemitraan strategis, potensi kerjasama dengan TikTok di bidang e-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat segmen e-commerce Goto. Selanjutnya, grafik kinerja saham WIRG. Berikut grafiknya. Selanjutnya, analisis kinerja teknikal saham WIRG. Yang pertama, pergerakan harga saham, yaitu fluktuasi harga. Di awal tahun 2023, saham WIRG bergerak di rentang harga 150 sampai 250 rupiah. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada bulan Mei 2023 mencapai 450 rupiah, sebelum kembali terkonsolidasi di
sekitar Rp280 per lembar pada akhir tahun. Selanjutnya, indikator teknikal, yaitu moving average. Indikator moving average 5, moving average 10, dan moving average 20 menunjukkan tren campuran selama tahun 2023 pada paruh kedua. Moving average 20 dan moving average 50 memberikan sinyal strong buy, mencerminkan momentum bullish yang bertahan. Selanjutnya, volume perdagangan. Pada minggu pertama Desember 2023, volume perdagangan WIRJ mencatatkan lonjakan transaksi hingga 1, triliun rupiah yang menunjukkan minat yang kuat dari investor lokal. Namun, terdapat aksi jual bersih dari investor asing sebesar 50 miliar rupiah yang menunjukkan kehati-hatian investor asing terhadap saham ini. Selanjutnya, prospek dan rekomendasi, yaitu kemitraan strategis. PT Wir Asia Tbk memiliki potensi kerjasama dengan perusahaan teknologi global untuk memperkuat posisinya dalam sektor metaverse yang dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, Baik, kesimpulan dari eh, yang dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, yakni WIRJ lebih unggul dalam profitabilitas, potensi pertumbuhan, dan sinyal teknikal yang positif. Struktur hutangnya juga sehat, dan dengan adanya potensi kemitraan strategis, perusahaan ini berpeluang untuk memperkuat posisinya di sektor metaverse. Selanjutnya untuk Goto memiliki likuiditas yang baik, tetapi kinerja profitabilitasnya negatif yang bisa mengurangi minat investor dalam jangka pendek. Perusahaan masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba bersih dan menambah daya tarik pasar. Selanjutnya untuk rekomendasi, di sini kelompok kami merekomendasikan untuk pembelian saham WRG karena kinerjanya yang lebih positif baik secara fundamental maupun teknikal. Investor disarankan tetap memperhatikan perkembangan kemitraan strategis dan tren profitabilitas WRG untuk memastikan prospek jangka panjang yang optimal. Selanjutnya, baik. Selanjutnya, saham Goto menawarkan peluang bagi investor dengan toleransi risiko tinggi yang siap menghadapi perubahan harga yang besar. Meskipun memiliki likuiditas yang memadai dan struktur utang yang cukup terkendali, tantangan masih ada dalam hal efisiensi penggunaan aset dan profitabilitas yang negatif karena volatilitasnya yang tinggi dan tren harga yang belum stabil. Saham Goto lebih sesuai untuk strategi spekulatif jangka pendek daripada investasi jangka panjang yang mengutamakan kestabilan. eh, mungkin sekian untuk bahasan dari materi yang kelompok kami teliti, dan untuk selanjutnya di sini ada eh, beberapa transaksi baik itu saham maupun reksadana yang kelompok kami beli sebagai bahan untuk pembelajaran pasar modal. Di sini untuk reksadana, eh, perusahaan-perusahaan yang produk reksadanya kami beli adalah yang pertama ada Indeks Inside Sri Hati Liquid, kemudian ada BRI Seruni Pasar Uang 3, kemudian ada BNI AM UGM Progressive Balance, kemudian ada Seledra Fixed Income Fund, kemudian ada Aspiring EDR Fixed Income Fund, kemudian ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah, kemudian ada BNI AM UGM Progressive Balance, kemudian ada Seledra Fixed Income Fund, dan masih banyak lagi eh, produk-produk reksadana yang jika dijumlahkan kami ada 20
transaksi untuk total reksadana yang kelompok kami beli. Dan untuk sekuritas atau tempat pembelian saham, di sini kami menggunakan dua sekuritas. Yang pertama ada Bibit dan kemudian ada Ajaib, yang mana untuk dua-duanya sama-sama melakukan transaksi terkait dengan reksadana. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pasar modal atas materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.